202,5 FM, mau tahu apa yang belum tahu? Yuk kita cari tahu. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Halo semuanya, apakah kalian masih bisa bernapas setelah membaca beberapa berita hari ini? Korupsi di mana-mana, masalah tabung gas 3 kilo yang susah didapat, masalah pemangkasan THR bagi ASN, dan masih banyak lagi. Beberapa waktu lalu, ada berita mengenai beberapa dosen yang mengeluh mengenai gaji mereka, atau masalah UMR yang rendah, tapi biaya hidup tetap tinggi. Jika kita hidup di era 90-an, dengan gaji 3 hingga 4 juta, mungkin kehidupan kita masih aman-aman aja. Namun, bagaimana dengan kehidupan di era sekarang? Gaji 3-4 juta mungkin hanya bisa untuk menghidupi diri sendiri aja. Itu pun kalau tinggalnya di rumah sendiri, dan gak banyak biaya yang keluar. Namun, bagaimana dengan orang-orang yang mesti ngekos, merantau, atau memiliki keluarga? Apa itu cukup? Coba kita buat simulasi aja. Misalnya untuk makan sehari-hari aja udah keluar biaya 35.000. Kalau dikali sebulan, berarti udah sekitar sejutaan lebih. Masih ada sisa 2 hingga 3 juta. Sisanya untuk beli paket internet, bayar air, listrik, bayar kosan kalau ngekos, bayar cicilan kalau ada cicilan. Lalu sisanya untuk ditabung. Emang cukup ditabung segitu? Kebutuhan tak terduga itu selalu ada-ada aja. Orang nikahan, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, atau apapun itu yang nggak terduga. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa kita udah capek-capek kuliah, tapi cari kerja itu susahnya minta ampun? Ada yang udah tes sana-sini, terkendala usia. Ada yang udah kerja serabutan, dan gajinya masih di bawah UMR. Ada yang bahkan bekerja dengan lingkup kerja yang berbeda dari jurusan yang pernah diambil saat kuliah dulu. Misalnya, anak teknik sipil tapi kerja di bank. Anak teknik elektro tapi jadi pengusaha makanan. Anak arsitektur tapi jadi musisi. Kalau melihat realita yang terjadi kayak gitu, kira-kira apa fungsinya orang sekolah dan kuliah? Apa dengan kita sekolah dan kuliah, lalu kita bisa mendapatkan kehidupan yang layak? Atau dengan sekolah kita bisa jadi kaya? Banyak kejadian yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang yang dulunya kita kenal pintar saat sekolah dulu, malah ketika dewasa hidupnya ada yang pas-pasan. Mungkin ada sebagian yang emang tetap baik-baik aja, atau mungkin bahkan lebih. Tapi yang berasal dari keluarga menengah ke bawah biasanya akan lebih effort. Ada anggapan seperti, kenapa dia nggak bikin usaha aja, kan dia pintar. Begitu kata beberapa orang yang sering terdengar. Kalian pikir buka usaha itu nggak butuh modal uang, bukan cuma modal ide aja. Kita kembali ke topik utama. Apa fungsi dari sekolah? Apa fungsi kita kuliah? Atau secara garis besarnya, apa fungsi dari pendidikan? Pendidikan sejatinya berfungsi untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan pembentukan kepribadian. Tahu kan kenapa ada konteks pendidikan 9 tahun yang dimulai dari SD 6 tahun dan SMP 3 tahun. Karena pembentukan karakter yang meliputi pengembangan kognitif dimulai dari sejak dini saat masih anak-anak. Dan pola pikir secara nggak langsung itu akan membentuk kepribadian. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, program pendidikan 9 tahun yang digaungkan pada tanggal 2 Mei 1984 ini awalnya dicanangkan sebagai upaya pemerataan pendidikan dasar di Indonesia. Tujuannya jelas, yaitu untuk pemerataan pendidikan seluruh Indonesia dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas SDM dalam negeri. Dalam mewujudkan program ini, pemerintah melibatkan beberapa aspek, yaitu pembangunan infrastruktur, di mana pemerintah mengalokasikan dana untuk membangun sekolah-sekolah baru di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh pendidikan formal. Karena seperti yang kita tahu, saat itu belum meratanya akses dan fasilitas di semua kota, apalagi yang berada di wilayah pedesaan. Pembangunan sarana pendidikan seperti ruang kelas, perpustakaan, dan fasilitas olahraga menjadi prioritas utama. Selanjutnya, yaitu aspek rekrutmen tenaga pendidik, di mana untuk menjamin ketersediaan tenaga pengajar yang memadai, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk merekrut dan melatih guru-guru baru, terutamanya di daerah-daerah terpencil. Pada tahun 2013, pemerintah memperpanjang program wajib belajar menjadi 12 tahun, yaitu hingga SMA atau sekolah menengah atas. Siapa aja hasil dari program pendidikan 9 dan 12 tahun ini? Ya tentu saja kita. Iya, gue dan kalian semua yang menontonnya. Jujur, gue sebagai generasi milenial, setelah melalui semua jenjang pendidikan hingga 12 tahun, lalu akhirnya lanjut kuliah, merasa bahwa pendidikan itu emang sepenting itu. Penting karena apa? Ya karena ada ijazah yang didapatkan. Kita semua perlu ingat bahwa kita tinggal di negara di mana untuk melamar pekerjaan itu harus menggunakan ijazah.
dan ada standar minimal pendidikan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mungkin gue perlu perjelas di sini. Pendidikan itu berbeda dengan pengetahuan. Pendidikan merupakan sebuah proses yang dilalui dalam pemberian ilmu pengetahuan. Pendidikan dilakukan secara formal maupun non-formal, seperti homeschooling. Namun, pengetahuan merupakan informasi yang kita dapatkan, dan itu bisa dari mana aja. Pengetahuan tentu penting. Kita butuh untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kita butuh untuk memahami komunikasi, sehingga dibutuhkan pengetahuan mengenai membaca dan menulis. Kita butuh untuk memahami mana yang mahal, mana yang murah, sehingga kita perlu pengetahuan mengenai berhitung. Kita butuh untuk memahami kondisi sosial dan kultural lingkungan dan sekitar kita, sehingga kita perlu pengetahuan mengenai sosiologi, geografi, dan masih banyak lagi. Dalam pemberian ilmu pengetahuan itu, dibutuhkan mediator atau fasilitator agar ilmu yang kita dapat tidak melenceng atau kita salah gunakan. Pemerintah memberikan mediator, katakanlah seorang guru, dan fasilitas berupa sebuah sekolah sebagai tempat berkumpulnya kita dalam menerima ilmu pengetahuan. Agar ilmu yang diberikan tidak overload di kepala, dibuatlah sebuah jenjang pendidikan, di mana pendidikan itu dibagi menjadi dasar, menengah, dan atas. Pengetahuan yang diberikan juga dilihat dari usia mereka saat itu. Tentu, pengetahuan di sekolah dasar akan berbeda dengan pengetahuan di sekolah menengah atas. Untuk dapat beradaptasi dengan zaman, maka dibuatlah sebuah kurikulum untuk mengatur jenis pengetahuan dan keterampilan dengan mempertimbangkan isu-isu yang terjadi saat itu, dan kebutuhan apa aja yang diperlukan bagi masa depan siswanya. Dengan kata lain, kurikulum pendidikan akan berubah seiring dengan berkembangnya zaman dan melihat potensi apa aja yang bisa diharapkan dari adanya kurikulum tersebut ke depannya. Sehingga bisa dibilang bahwa kurikulum pendidikan yang dirancang ulang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak menerima pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman. Lalu, bagaimana jika kita mendapatkan pengetahuan tanpa melalui sistem pendidikan seperti di sekolah? Sebenarnya sah-sah aja. Bahkan Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi guru dan setiap rumah bisa menjadi sekolah, yang berarti bahwa pendidikan dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Namun nyatanya, kalau zaman sekarang diterapkan hal seperti itu, kita nggak bisa dapat kerja. Karena untuk kerja, kita butuh ijazah, sehingga kita mau nggak mau harus bersekolah. Nah, jika memang seperti itu, lalu mengapa masih banyak anak-anak SMA yang belum tahu hitungan perkalian, yang belum tahu pengetahuan soal ilmu sosial, yang bahkan tidak tahu ibu kota provinsi Jawa Tengah apa? Ya nggak semua sih seperti itu. Jika memang dengan bersekolah, pengetahuan kita nggak bertambah, lalu apa bedanya dengan yang nggak bersekolah? Jujur, zaman gue sekolah itu sekitaran tahun 2000-an hingga mungkin tahun 2008-an. Dan zaman gue sekolah itu di kota asal gue, sekolah negeri merupakan sekolah favorit yang harus bisa kita masuki. Bahkan sampai ada sekolah negeri favorit yang terkenal dengan murid-muridnya yang sering menang lomba atau kejuaraan. Jujur, sekolah swasta di zaman gue itu dianggap sekolah cadangan. Jadi ketika kita nggak lulus di negeri, maka ada cadangannya, yaitu bersekolah di sekolah swasta. Walau ada sebagian orang yang memang dari awal memilih swasta sebagai pilihan pertama mereka. Seiring gue akhirnya mulai kuliah, lalu kerja, dan akhirnya menyadari bahwa sekarang-sekarang ini sekolah swasta dirasa lebih mumpuni dalam pendidikan dibandingkan sekolah negeri. Angkatan-angkatan gue yang udah punya anak bahkan pernah bilang gak bakalan mau nyekolahin anaknya di sekolah negeri. Dia lebih pilih untuk mengeluarkan uang yang banyak untuk menyekolahkan anak mereka di swasta. Jadi agak sedikit berbeda ya pada waktu zaman gue sekolah dulu, tapi itu di kota asal gue. Gue nggak tahu kalau di kota lain seperti apa. Sehingga gue mulai berpikir, apakah ada yang salah dari sistem pendidikan 12 tahun itu? Di mana letak salahnya? Apakah kurikulum yang diterapkan yang salah? Apakah tiap sekolah itu sama aja? Atau apakah sekolah negeri memang berbeda dengan sekolah swasta? Permasalahannya adalah, untuk mendapatkan pengetahuan, kita membutuhkan uang sebagai imbalan jasa dan fasilitas. Sehingga dapat dikatakan semakin mahal sebuah sekolah, maka akan semakin bagus sistem pendidikan yang ditawarkan di sekolah tersebut. Kurang lebih seperti itu. Ini gue jelasin secara ringkas saja. Jika kita ingin bersekolah, entah itu sekolah formal atau homeschooling, maka kita butuh biaya. Semakin bagus fasilitas yang ditawarkan, maka biayanya juga akan bertambah. Mengapa? Karena sudah jelas biaya itu untuk menggaji tenaga pengajar, merawat fasilitas, dan menyediakan beberapa kebutuhan penunjang untuk sistem pendidikan yang ditawarkan, entah itu di sekolah formal atau homeschooling.
Nah, ini menjawab mengapa di negara yang sama, dengan kurikulum yang sama secara umum, namun biaya pendidikannya berbeda-beda. Gue nggak akan membahas mengenai kurikulum apa yang sedang berjalan saat ini, namun secara umum, pemberian kurikulum apapun harus dibarengi dengan imbalan jasa dan fasilitas yang sesuai. Masih banyak tenaga pengajar, entah itu di negeri atau swasta, belum mendapatkan imbalan jasa yang sesuai. Entah ini karena stigma masyarakat mengenai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi di satu sisi pahlawan yang kalian bilang tanpa tanda jasa itu butuh makan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada beberapa relawan pengajar yang bersedia memberikan pengetahuan tanpa dibayar, misal dengan membuka kelas kecil-kecilan atau membuka ruang untuk berdiskusi. Tapi jelas ini pasti terbatas, karena nggak semua wilayah ada, dan pendidikan yang gratis ini biasanya tidak memberikan ijazah, kecuali memang itu merupakan sebuah lembaga yang menyediakan sekolah gratis untuk masyarakat. Oke, seperti yang gue bilang di awal, hampir semua perusahaan memberikan standar pendidikan minimal dalam merekrut pegawai, sehingga ijazah itu dapat dijadikan sebagai bukti bahwa kita telah menempuh pendidikan yang diharapkan perusahaan. Biasanya, minimal pendidikan yang dibutuhkan adalah setara SMA atau SMK. Namun tak sedikit perusahaan mengatakan bahwa pegawai yang bekerja di perusahaan mereka tidak memiliki kemampuan yang kompeten. Lalu apa gunanya merekrut dengan standar minimal pendidikan? Bukankah yang terpenting adalah skill atau keterampilan? Bukankah yang terpenting adalah mereka yang telah memiliki pengalaman kerja dan memang handal di bidangnya? Tak sedikit perusahaan juga memberikan batasan usia, sehingga walaupun seseorang memiliki pengalaman kerja di bidang tertentu, namun karena usianya telah melewati batas yang diinginkan perusahaan, maka lewatlah sudah kesempatan untuk memiliki pekerjaan. Di Indonesia sendiri, dan di negara-negara lain, seperti yang gue jelasin bahwa untuk mendapatkan ijazah itu, kita harus bersekolah, entah itu formal atau non-formal. Dan untuk bersekolah itu, kita membutuhkan biaya. Kita butuh uang. Di beberapa negara maju, untuk mengenyam pendidikan tidak membutuhkan biaya yang banyak seperti di Indonesia. Bahkan ada yang menggratiskan biaya sekolah, walaupun masih ada beberapa yang perlu dibayar, seperti seragam, perlengkapan sekolah, dan lain-lain. Tapi sebenarnya nggak sebanyak biaya sekolah per bulan di Indonesia. Pendidikan yang didapatkan di sekolah-sekolah maju yang bisa dibilang nggak memakan uang yang banyak itu, memberikan pengetahuan dan menjadikan muridnya bisa berpikir kritis. Memang, selain Indonesia, sebenarnya masih banyak juga kok negara lain yang tidak menggratiskan sekolah. Oke, berbeda halnya jika kita ingin menjadi seorang pengajar, seperti guru atau dosen yang memberikan ilmu di sekolah atau kampus. Profesi itu memang harus membutuhkan ijazah sebagai bukti bahwa mereka memang pantas untuk menjadi seorang pendidik secara formal karena telah melewati berbagai tahap. Walau sebenarnya ada juga pengajar relawan yang tanpa ijazah, bisa menjadi seorang dosen atau pengajar karena pengalaman yang dia miliki atau memang ilmunya udah mumpuni. Namun menurut kalian, dengan sistem pendidikan yang ada saat ini, dengan imbalan ketika kita udah selesai sekolah, apakah itu worth it? Apakah memang untuk mencapai kesejahteraan diperlukan modal yang lumayan besar? Gue gak akan membahas mengenai fungsi pendidikan yang lain, seperti dapat ilmu, dapat link, banyak kenalan, karena mau itu sekolah formal atau homeschooling, atau kita nggak bersekolah, dengan bersosialisasi dengan sekitar kita, tetap kita akan bisa memiliki banyak kenalan, banyak ilmu. Sisa hanya butuh dipandu oleh mediator yang mengajar kita agar tidak salah arah dalam mendapat ilmu atau memilih pergaulan. Nggak sedikit orang mengatakan bahwa sekolah itu nggak ada gunanya. Hal ini disebabkan karena mereka bisa memiliki usaha atau bisa mapan tanpa perlu sekolah atau tanpa perlu punya ijazah. Tapi satu hal yang gue setuju, bahwa ada berapa persen orang yang bisa seperti itu. 2 miliar orang yang nggak sekolah, berapa orang yang kayak Steve Jobs? Terus, dari jutaan orang yang jadi direktur, berapa yang nggak sekolah? Jadi menurut opini gue, walaupun pengetahuan itu bisa kita dapatkan di mana aja seperti kata Ki Hajar Dewantara, namun kita nggak bisa memiliki ijazah yang kita butuhkan untuk bekerja, yang tentunya didapatkan dari pendidikan formal di sekolah ataupun homeschooling, dan hal itulah yang memperbesar kemungkinan kita untuk hidup layak. Tapi bukan berarti gue setuju dengan oknum-oknum yang melakukan jual beli ijazah. Karena sistem sudah diciptakan seperti itu, bahwa untuk mendapatkan ijazah kita harus menempuh pendidikan, ya otomatis itu harus dilalui oleh semua orang agar semuanya adil. Jangan beranggapan bahwa dengan banyak uang, kita bisa beli ijazah tanpa perlu melalui proses pendidikan itu. Tapi mungkin bagi sebagian orang juga akan berpikir bahwa berarti orang-orang yang nggak punya uang akan sulit untuk mendapatkan pendidikan. Ya, itulah makanya beberapa negara maju udah ada yang menerapkan sekolah gratis. Dan bagi mereka, pendidikan itu merupakan aset. Dan untuk di negara-negara berkembang, seperti Indonesia salah satunya, mungkin untuk mendapatkan pendidikan itu akan lebih struggle lagi. Mengingat kondisi ekonomi tiap orang beda-beda, sehingga fasilitas pendidikan yang didapatkan pasti akan berbeda juga.
Namun, jika ada peluang untuk mendapatkan pendidikan, gue harap kalian-kalian yang ingin memperbesar kemungkinan untuk memiliki hidup yang lebih layak, untuk jangan menyia-nyiakan kesempatan itu jika ada. Sehingga, untuk menjawab apakah sekolah itu penting, gue akan menjawab, ya, sekolah itu penting.